yang ditemukan oleh para ilmuwan pada hari ini, ternyata sudah tersebut 1400 tahun yang silam di dalam Al-Quran. Nah, ini juga sisi di mana Al-Quran itu mampu melemahkan kekuatan manusia di zaman sekarang ini. Jadi Al-Quran demikian. Jadi semua mukjizat Nabi begitu. Jadi di setiap zamannya, ketika di zaman tersebut ada sesuatu yang yang menjadi kegandrungan manusia ataupun masyarakat pada ketika itu, nah Al-Quran hadir dengan sisi kemu'jizatannya. Nah, kita tidak tahu nanti ke depan apalagi misalnya yang digandrungi oleh manusia. Nah, di sana kita akan melihat bagaimana Al-Quran nanti akan menantang orang-orang yang datang setelah kita nanti. Nah, sebelum ini dahulu muncul katakan misalnya ulama yang berbicara tentang fikih dan seterusnya. Dan kita juga menemukan dalam Al-Quran Allah berbicara dengan ayat-ayat hukum dan seterusnya. Jadi ada banyak sekali sisi-sisi tentang kemu'jizatan Al-Quran. Jadi saya mengambil dua sisi saja tadi, yaitu kebahasaan pada zaman awal, yaitu pada saat Nabi dibangkitkan, dan di zaman sekarang ini. Nah, saya potong-potong saya karena memang waktu kita singkat. Nah, saya kira nanti biar ada ruang untuk diskusi. Nah, yang menjadi PR kita pada hari ini sebenarnya bagaimana kemudian kita bisa menemukan mukjizat itu satu. Dan kemudian ketika Allah memberikan i'jaz ataupun sisi kemukjizatan Al-Quran ini, sebenarnya ada maksud. Nah, jadi seperti yang kita sebutkan tadi itu, jadi tujuan utamanya adalah untuk kemudian orang-orang mau beriman kepada Al-Quran. Nah, ini tujuan besarnya, untuk kemudian orang-orang mau beriman kepada Al-Quran. Nah, sekarang ini kondisi kita semua sudah beriman kepada Al-Quran. Nah, betul kan? Jadi kita orang Islam terutama sekali, kita sudah beriman kepada Al-Quran. Nah, bagaimana kemudian Al-Quran ini yang kita sudah imani pada hari ini, yang dahulunya ya ketika mula-mula dia diturunkan, kita bisa melihat bagaimana Al-Quran yang luar biasa ini dia telah mampu merubah. Jadi dia telah mampu memberikan perubahan yang luar biasa. Jadi dalam kehidupan masyarakat Nabi terutamanya pada ketika itu. Nah, bagaimana dengan kondisi kita pada hari ini? Jadi apa yang kira-kira kita bisa mendapatkan daripada Al-Quran tersebut, dan bagaimana kemudian kita bisa mendapatkan itu? Nah, saya mungkin di banyak kesempatan sering mengatakan bahwa ada yang membedakan begitu prinsip antara mukjizat Nabi-Nabi terdahulu dengan mukjizat Nabi Muhammad SAW berupa Al-Quran. Jadi kalau mukjizat Nabi terdahulu, katakan misalnya tadi kita singgung tentang tongkatnya Nabi Musa, ya kan? Tongkat Nabi Musa. Nah, tongkat Nabi Musa ini yang dikatakan berubah menjadi ular, gitu. Nah, itu kalau dipinjamkan kepada beliau punya saudara namanya Harun. Dan Harun ini statusnya juga seorang nabi dan rasul, sama seperti Nabi Allah Musa. Ya. Nah, Nabi Allah Musa ini punya tongkat. Nah, tongkat ini kalau dipinjamkan kepada Harun, itu tongkat tidak bisa berubah jadi apa-apa. Jadi tongkat itu tidak bisa jadi ular, tidak bisa. Di tangan Musa, di tangan Harun tidak bisa. Walaupun Harun itu seorang nabi dan rasul. Bayangkan kalau tongkat dititipkan kepada manusia biasa, lebih lagi tidak akan bisa berubah apa-apa. Jadi artinya mukjizat Musa itu dia menjadi mukjizat hanya kalau ada di tangan Nabi Allah Musa. Itu satu. Begitu juga dengan nabi-nabi yang lain. Dia akan menjadi mukjizat kalau berada di tangannya Nabi Musa. Kalau tidak di tangan nabi tertentu, dia tidak akan berubah jadi mukjizat. Itu satu. Kemudian yang kedua, kita contohkan tongkat Nabi Musa ini. Tongkat Nabi Musa ini dia berubah menjadi ular itu kalau dalam kondisi terdesak. Dia bisa membelah laut dalam kondisi terdesak. Jadi misalnya Nabi Musa pingin aja ini tongkatnya berubah jadi ular, betul kan? Sambil duduk dia mau main-main, nggak bisa itu. Nah, dilempar nggak bisa, Pak. Jadi dalam kondisi sudah terdesak, ya ketika orang-orang tukang sihir Firaun pada ketika itu mereka sudah melemparkan tali temali itu, kemudian dibuat sedemikian rupa sehingga seakan-akan ular yang lalu kemudian ketika mereka mengatakan sekarang giliran wahai Musa, lempar. Jadi giliran Nabi Allah Musa untuk melakukan atraksinya. Nah, dalam kondisi seperti itu Nabi Allah Musa itu tidak tahu mau berbuat apa, sampai kemudian Allah pun memerintahkan kepada beliau, campakkan tongkatmu wahai Musa. Nah, jadi diperintahkan begitu, dapat komando dari Allah, baru kemudian tongkat itu pun dia memunculkan mukjizatnya, baru kemudian dia berubah menjadi ular dan pun memakan semua apa yang dibuat oleh tukang sihir Firaun.
Nah, begitu juga ketika misalnya dihadapkan pada laut, gitu kan? Ketika dia dikejar oleh tentara Firaun di sini, dan ketika mereka sudah terdesak dan di depan mereka laut, dan orang-orang pada bertanya, kemana lagi wahai Musa? Di depan kita laut. Lalu kemudian Nabi Allah Musa mengatakan, Ma'ya Rabbi sayahdin. Jadi bersama aku ada Tuhanku dan dia akan memberiku petunjuk. Nah, di sanalah kemudian pun dalam kondisi terdesak ini, Allah pun memerintahkan Musa untuk memukulkan tongkatnya. Lalu kemudian famfalakal bahr, dan laut pun terbelah. Nah, begitu juga dalam kondisi-kondisi yang lain. Dia memukulkan tongkatnya, lalu kemudian batu memancarkan 12 mata air. Nah, semua dalam kondisi terdesak, ya, dan harus di tangan Musa. Nah, ini dia, ya. Nah, berbeda dengan Al-Quran, para hadirin yang berbahagia, ya, sedang mendengar yang dirahmati Allah. Jadi Al-Quran ini dia tidak harus di tangan Nabi Muhammad. Al-Quran itu mukjizat di tangan Nabi Muhammad, tapi dia juga mukjizat di tangan Abu Bakar, dia juga mukjizat di tangan Umar, dia juga mukjizat, dan kemukjizatannya sama di semua tangan daripada ummah ini. Sama seperti ijaznya di tangan Nabi, begitu juga di tangan saya dan tangan kita semua di sini. Dan tidak perlu dalam kondisi terdesak. Jadi harus terdesak dulu baru kemudian muncul mukjizatnya, enggak. Dalam semua keadaan dia bisa memunculkan mukjizatnya Quran. Dia tetap mukjizat dalam keadaan terdesak maupun tidak terdesak. Nah, jadi PR kita sekarang ini bagaimana memunculkan mukjizat itu sebenarnya. Jadi bagaimana Al-Quran yang ada di tangan-tangan kita pada hari ini kita baca itu kemudian dia betul-betul merupakan sebuah mukjizat. Nah, seperti yang dia telah terjadi pada masa Rasulullah SAW. Dan saya mengatakan, lihat bagaimana kemukjizatan Al-Quran pada zaman itu. Jadi i'jaz Al-Quran seperti kita katakan tadi, ini tujuan Al-Quran dimunculkan mukjizat seperti itu untuk kemudian manusia ini beriman. Beriman ini kan kalimat yang cukup abstrak dan sangat umum, para hadirin yang berbahagia. Jadi ketika dikatakan beriman, apakah kemudian iman? Tidak seperti itu. Jadi untuk merubah masyarakat sebenarnya. Kalau dulu masyarakatnya jahiliyah, dia menjadi masyarakat yang betul-betul kemudian beradab. Jadi masyarakat yang betul-betul berakhlak pada akhirnya. Nah, ini yang dilakukan oleh Al-Quran. Jadi Al-Quran mampu melakukan itu. Jadi dia merubah manusia ini, lahir dan batinnya mereka rubah. Ya, lahir dan batin. Dan yang pertama sekali yang diinikan adalah batinnya. Nah, ini saya kira yang harus menjadi PR kita, para hadirin berbahagia, bagaimana kemudian Al-Quran yang ada di tangan-tangan kita hari ini, mukjizat yang diwariskan ini. Jadi semua kita punya mukjizat di tangan kita masing-masing. Jadi di rumah kita semua ada mukjizat pada hari ini. Nah, bisa tidak dia menjadi mukjiz dalam kehidupan kita ini? Nah, jadi bisa tidak dia merubah kehidupan kita ini sebagaimana Al-Quran telah merubah kehidupan para sahabat pada ketika itu, yang dulunya mereka adalah orang-orang jahiliyah, orang-orang yang tidak pernah mengenal Tuhan, orang-orang yang tidak pernah mengenal namanya peradaban. Hidup mereka tanpa peradaban di Mekah pada ketika itu, di lembah Mekah. Tapi akhirnya mereka bisa melakukan hal-hal yang begitu luar biasa, dan mereka bisa meneruskan itu semua sampai kepada kita pada hari ini. Nah, makanya di sana ada satu ayat dalam Al-Quran. Nah, Allah di sana mengatakan, ada dua tempat Allah sebutkan itu. Allah katakan di sana yang pertama, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Itu satu. Kemudian yang kedua Allah katakan apa? Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsiran. Nah, ini para hadirin, ini sangat bergantung sebenarnya bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran sebenarnya. Nah, jadi cara kita berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, ini yang saya kira harus menjadi PR kita bersama. Jadi kebanyakan kita pada hari ini, kita kan cuma membaca Al-Quran. Nah, kita membaca. Dan saya tidak mengatakan bahwa membaca itu sesuatu yang apa? Membaca suatu hal yang baik. Bahkan ini menjadi salah satu keistimewaan Al-Quran. Bahwa dibaca saja, dia diberikan pahala. Itu Al-Quran. Ya, dibaca saja dia diberikan pahala. Nah, tapi sesungguhnya Al-Quran tidak turun hanya untuk dibaca. Ya, Al-Quran tidak turun hanya untuk dihafal, gitu kan? Apalagi dihafal, gitu kan? Jadi bukan untuk sekedar itu. Jadi bukan hanya sekedar untuk diingat lalu kemudian dimasukkan dalam kepala, tidak. Tapi bagaimana kemudian Al-Quran ini dipelajari maknanya sebenarnya. Nah, dari situlah kemudian kita akan mendapatkan berbagai macam kemukjizatan Al-Quran tadi itu. Mulai daripada bentuk-bentuk yang kita sebutkan tadi, sampai pada akhirnya Al-Quran ini dia mampu memberi sesuatu kepada kita lahir dan batin. Nah, ini yang harus dipahami oleh semua kita. Ya, makanya Allah di sana mencela orang-orang munafik. Ya,
Jadi karena mereka tidak mau tadabbur Al-Quran, dan itu yang menyebabkan kemudian mereka tidak mau beriman kepada Islam ini. Kenapa mereka tidak mau beriman? Karena mereka tidak mau tadabbur. Kalau sekiranya mereka tadabbur, mereka akan beriman. Tapi mereka tidak mau tadabbur. Jadi mereka menutup telinga dan mereka menutup mata daripada mentadabburi Al-Quran. Nah, kaitannya dengan kita pada hari ini lebih kurang juga sama. Jadi kita hari ini mungkin jalan di tempat, jadi keislaman kita pada hari ini, pola keberagamaan kita hari ini masih seperti ini. Nah, salah satunya kita kendalanya di sana. Jadi Al-Quran hari ini hanya dibaca, jadi menjadi hiasan-hiasan, tetapi kemudian dia tanpa makna begitu. Jadi dia hanya tulisan-tulisan, bacaan-bacaan, jadi tanpa memiliki esensi yang seharusnya itu yang kita munculkan. Jadi nilai-nilai Al-Quran di dalam kehidupan. Tapi sekali lagi itu tidak akan bisa kita dapatkan kalau hanya sekedar dibaca begitu saja. Jadi dibaca, maka saya kemana-mana mengatakan Al-Quran ini bukan hanya untuk dibaca saja, tapi Al-Quran lebih daripada itu untuk dipahami maknanya. Makanya di bulan Ramadan ini secara khusus kita mengenal ada namanya tadarus Al-Quran. Nah, jadi kalau kita ikan dengan bulan Ramadan ini ada namanya tadarus. Apa itu tadarus? Nah, tadarus itu artinya mempelajari, saling mempelajari. Jadi ada satu hadis Nabi di sana mengatakan, "Wa majtama'a qauman fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum." Nah, jadi di sana Nabi mengatakan tidak berkumpullah satu orang, satu kelompok masyarakat di salah satu rumah daripada rumah-rumah Allah di mana sajalah. Lalu kemudian mereka yatluna kitaballah, mereka membaca kitab Allah. Jadi ada proses membaca pertama sekali. Jadi membaca. Nah, setelah dia membaca baru kemudian wa yatadarasuna bainahum. Mereka kemudian saling memudarasah. Jadi mereka saling mempelajari apa yang mereka baca. Nah, baru kemudian di sana Nabi katakan illa nazalat alaihimus sakinah. Nah, baru kemudian ketenangan itu muncul kepada mereka. Nah, yang terjadi pada hari ini kita skip tadarus ini. Jadi kita baca saja, tadarusnya tidak ada. Lalu bagaimana ketenangan itu bisa turun gitu. Nah, betul kan? Jadi itu saya kira hal yang tidak boleh dilupakan, dan ini esensi sebenarnya daripada Al-Quran. Jadi dia bukan pada persoalan membacanya, bukan pada persoalan menghafalnya, tapi bagaimana kemudian kita mempelajari, karena dari mempelajari Al-Quran lah kita mendapatkan makna-makna, dan ini yang nanti kita aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau kita tidak mempelajari, kita tidak tahu apa kandungan Al-Quran ini. Nah, sementara di sana ada satu ungkapan disebutkan oleh Anas bin Malik kalau saya tidak silap. Beliau mengatakan rubba qari'ul Quran wal Quran yal'anuhu. Kita bisa bayangkan ini. Jadi beliau mengatakan ada orang baca Quran tapi Al-Quran melaknatnya. Bayangkan orang baca Quran dilaknat Al-Quran, dia tidak tahu karena memang dia tidak paham maknanya. Kemudian di sana ada hadis lagi, ya, Nabi mengatakan bahwa nanti akan muncul di hujung zaman, ya, orang-orang yaqra'un Al-Quran, dan dikatakan Al-Quran itu la yujawizu taraqiyahum. Jadi Quran itu hanya ada di mulut-mulut mereka, itu tidak pernah masuk ke dalam tidak pernah melewati kerongkongan mereka. Artinya tidak pernah masuk ke dalam hati-hati mereka. Dan di hujung hadis Nabi mengatakan fa idza laqitumuhum faqtuluhum. Kalau kalian ketemu dengan mereka ini bunuh mereka, kata Nabi. Suruh perang